Kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan pada hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami hendak membaca bagian firman-Mu. Beri kekuatan, beri hikmat-Mu, beri roh kebenaran untuk kami memahami kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini yang saya angkat dari Kisah Para Rasul pasal 28 pada ayatnya yang ke-10. Kisah Para Rasul 28 pada ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus, beberapa waktu lalu kita telah mengikuti berita dari surat kabar atau media sosial lainnya terkait misi perdamaian Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, ke Ukraina dan Rusia sejak meletusnya konflik serangan Rusia ke Ukraina pada akhir Februari 2022. Jalan panjang misi perdamaian Bapak Jokowi menuai harapan bagi beberapa negara yang terdampak konflik dua negara tersebut. Mengingat pasokan pangan energi segera teratasi dan konflik dua negara menemukan titik terang. Dan Rusia maupun Ukraina juga dipastikan segera membuka kembali perdagangan komoditas pangan, energi, serta terciptanya rekonsiliasi dan kondisi dunia yang lebih baik ke depan. Saya sangat menghargai Presiden Putin tadi menyampaikan akan memberi jaminan keamanan untuk pasokan pangan dan pupuk baik dari Rusia atau Ukraina. Ini berita baik, ujar Jokowi dalam pidatonya di Istana Kremlin, Rusia. Menghargai identik dengan menghormati. Menghargai atau menghormati suatu karya atau pendapat, keadaan orang lain telah dilakukan oleh orang-orang di Pulau Malta. Ketika menemukan Paulus dan kawan-kawan, kapalnya kandas hancur karena angin timur. Ketika mereka hendak menuju ke Roma. Keramahan sebagai wujud menghargai atau menghormati orang lain ditunjukkan oleh orang-orang di Pulau Malta dengan satu, menyalakan api besar untuk mereka. Paulus dan kawan-kawan berkumpul ke situ karena telah mulai hujan dan hawa dingin. Itu bisa kita baca pada ayatnya yang ke-10 dari Kisah Para Rasul pasal 28 tadi. Yang kedua, menjamu makan. Publius adalah salah seorang pejabat di Pulau Malta yang menjamu Paulus dan kawan-kawan yang mengalami bencana terdamparnya kapal di Pulau Malta tersebut. Dan yang ketiga, menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Paulus dan kawan-kawan perlukan. Pada ayatnya yang ke-10. Keramahan menjadi pelajaran bagi kita. Kalau orang-orang di Pulau Malta saat itu bisa mempunyai karakter hospitality atau keramahan sebagai wujud menghargai atau menghormati, maka adalah suatu yang memalukan kalau orang Kristen tidak mempunyainya. Namun sebaliknya, kita akan menghormati atau menghargai yang ditandai dengan keramahan perilaku kita hanya kepada mereka yang telah atau akan memberikan sesuatu kepadanya. Ya, kesedihan, kesal, jengkel, bahkan amarah bila harapan tidak sesuai dengan keinginan yang ditunjukkannya. Orang-orang di Pulau Malta saat itu menunjukkan keramahan sebagai wujud menghargai dan menghormati tanpa pamrih. Namun yang didapat kabar baik, kesembuhan, dan Injil keselamatan mereka dengar.
Dengan apa yang mereka dapat dari ini semua, mereka menyediakan segala sesuatu yang Paulus dan kawan-kawan perlukan untuk melanjutkan perjalanan ke Roma atau melanjutkan berita Injil keselamatan ke seluruh dunia. Mari, saudara-saudaraku, kita saling menghargai, menghormati tanpa perbedaan dalam kasih demi kemuliaan Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah belajar dari perilaku orang-orang di Pulau Malta yang begitu menghargai dan menghormati ketika menemukan Paulus dan kawan-kawan terdampar di pulau tersebut. Ajar kami selalu dalam kerendahan untuk memuji dan melayani Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.